Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Bersatu Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Nia, NIM 24240111580. Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin dengan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Jadi, di sini kita nanti akan membahas tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin, apakah anak-anak berlima semuanya sudah siap? Ya, Mama. Baik, alhamdulillah. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, kita akan berdoa dahulu. Nah, kita akan berdoa, yaitu akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita melaksanakan bagaimana kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada baiknya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita sebagai warga negara Indonesia. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak kelima, sebelum kita memulai pelajaran, kelima akan mengabsen dahulu. Benarkah? Yang pertama yaitu Arya Salsabila Situmpul, Hafsah Sihota, Anissa Rahayu, Ayub Prima Rahman, Putri
nomor 5. Di sini kita akan memasuki pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Tetapi ada dulu pertanyaan pemantik ya, biar kalian nanti semakin semangat. Kasih dulu pertanyaan. Pertanyaan kelima yang pertama yaitu siapakah nama Pak, ganti ya. Sebutkanlah nama-nama Khalifah Khulafaur Rasyidin. Sebutkanlah nama-nama Khalifah Khulafaur Rasyidin. Siapa yang dapat? Ada berapa Khalifah Khulafaur Rasyidin? Coba Wahyu. 4. Ada 4. Coba sebutkan. Abu Bakar Rasyidin, Kemudian. Umar bin Khattab, Terus. Utsman bin Affan, Terus. Ali bin Abi Thalib. Terus. Ya, pas. Ada 4. Yang pertama tadi Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian nama Abu Bakar itu bergelar. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, siapa gelarnya? Siddiq, Ya, As-Siddiq artinya membenarkan. Yang kedua, Umar bin Khattab tergelar dengan Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Pembela. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan tergelar Zunnurain. Ingat ya, artinya dua cahaya. Dua cahaya. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib bergelar dengan Karamullahu wajhah. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, kami meminta kepada yang menonton dengarkan apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin, bagaimana teori-teorinya, dan apa nanti konsep kepemimpinannya, kemudian nanti disimpulkan. Ya, kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Pertama yaitu definisi Khulafaur Rasyidin. Nah, coba tengok secara bahasa. Istilah Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khulafa, yang berarti bentuk jamak dari khalifah, yang bermakna pengganti atau pemimpin yang menggantikan posisi sebelumnya. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad wafat, maksudnya sesudah Nabi Muhammad wafat digantikan oleh 4 Khulafaur Rasyidin ini. Kemudian Rasyidin adalah bentuk jamak dari Rasyid, yang artinya adalah yang diberi petunjuk atau yang berada di jalan kebenaran. Jadi dapat kita simpulkan secara bahasa, yaitu Khulafaur Rasyidin itu adalah sebagai para pengganti yang mendapat petunjuk atau pemimpin yang bijak dan berada di jalan kebenaran. Seterusnya, secara istilahnya bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu merujuk kepada 4 khalifah. Siapa saja 4 khalifah itu? Yaitu pertama Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah tersebut dianggap sebagai pemimpin yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam mengatur umat Islam dan menerapkan syariat Islam. Terus yang selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan tengok, setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 632 Masehi, Islam memasuki masa Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh kepemimpinan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dia memerintah pada tahun 632 sampai 634 Masehi.
tantangan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu menghadapi pemberontakan suku-suku yang murtad dan menolak zakat melalui perang riddah, sekaligus memulai pengumpulan ayat Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, yaitu memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi, yaitu Islam mengalami ekspansi besar-besaran, menaklukkan Persia, Damaskus dan Yerusalem, serta memperkenalkan administrasi modern seperti pembagian wilayah dan pendirian Baitul Mal. Kemudian ada lagi di masa Utsman, yaitu memerintah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Di masa Utsman ini, Al-Quran disusun menjadi mushaf resmi untuk mengatasi perbedaan bacaan. Sementara ekspansi Islam mencapai Armenia, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Sayangnya konflik internal akibat tuduhan nepotisme mengakibatkan pemberontakan yang pada pembunuhan Utsman. Kemudian yang terakhir yaitu masa Ali bin Abi Thalib, yaitu memerintah pada tahun 656 sampai 661. Diwarnai ketegangan politik seperti perang Jamal dan perang sipil yang memperkuat perpecahan antara Sunni dan Syiah. Meskipun banyak hambatan Ali, tetapi Ali selalu berupaya memperbaiki pemerintahan hingga akhirnya dia wafat akibat pembunuhan oleh seorang Khawarij. Selanjutnya yaitu yang C, mengenal konsep kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun konsep kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Apa saja prinsip-prinsip Islam? Yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua musyawarah. Yang ketiga amanah dan keadilan. Yang keempat akuntabilitas, dan yang kelima sederhana dan menarik, di mana para khalifah terbuka terhadap kritik dan pertanggungjawaban. Rakyat itu bebas menyampaikan pendapat atau koreksi terhadap pemimpin, bahkan di depan umum sekalipun. Dan yang terakhir yaitu pemilihan yang transparan. Jadi yang terakhir adalah adapun kesimpulan kita pada materi hari ini, yaitu ada 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, merupakan pemimpin-pemimpin yang terbaik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka memimpin dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tugas kelompok. Di sini kita ada 4 kelompok. Yang pertama nanti membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2 membahas tentang Umar bin Khattab. Yang kelompok ketiga nanti membahas tentang Utsman bin Affan, dan kelompok keempat membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Kalian nanti membuat ringkasan sesuai di sini apa yang diminta.
Sudah siap anak-anak? Nah, sekarang kelima seluruh kelompok per kelompok, mulai dari kelompok 1 untuk presentasikan ke depan apa dari jawaban kelompok mereka. Apa ringkasan dari Abu Bakar mulai dari profilnya ya. Nah, sekarang kelompok 1 membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah ringkasan materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tugas kelompok 1. Ringkasan materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peliput singkat, nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa, dan julukan As-Siddiq yang mengenangkan, lahir 573 Masehi di Mekah, wafat pada tanggal 634 Masehi, merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW dan khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. 2. Pengangkatan sebagai khalifah diangkat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW melalui musyawarah di Sakifah Bani Saidah. Tujuan utama pengangkatnya menjaga persatuan Islam setelah wafatnya Nabi. 3. Prestasi dan kebijakan menumpas Nabi palsu dan kaum murtad melalui perang Ridha, mengirim pasukan Usama bin Zaid untuk melanjutkan ekspedisi yang direncanakan Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena banyaknya penghafal Quran yang gugur dalam perang. Memulai ekspansi Islam keluar Jazirah Arab seperti ke wilayah Syam dan Irak. Sekarang kita lanjutkan dengan mempresentasikan kepada kelompok 2 tentang Khalifah Umar bin Khattab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah ringkasan tentang Umar bin Khattab dari kelompok 3. Kelompok 2. 1. Profil singkat. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Ala. Lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Masuk Islam tahun ke-6 kenabian setelah sebelumnya menjadi penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq tahun 634 Masehi. Wafat tahun 644 Masehi akibat diikam oleh Abu Usia. 2. Kepribadian dan kepentingan. Dikenal sebagai pribadi yang tegas, adil dan sangat sederhana. Gelar Al-Farud atau pembeda antara kebenaran dan kebaikan. Kepemimpinan penuh disiplin dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak kelima. Itulah tadi presentasi dari kelompok per kelompok. Sekarang kelima akan mengasih tugas refleksi. Tugas refleksi per individu.
Jadi itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu sekarang kita simpulkan bersama bahwasanya Khulafaur Rasyidin, definisi Khulafaur Rasyidin seperti tadi kita jelaskan, yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Yang pertama khalifah dan rasyidin. Di mana khalifah berasal dari kata khulafa dalam zamannya, dalam bahasa Arab, yang artinya pengganti atau pemimpin yang menggantikan posisi sebelumnya. Kemudian rasyidin berasal dari kata rasyid yang berarti berada di jalan kebenaran. Itulah pembahasan kita pada hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tetapi sebelum kita tutup, kita akan membacakan ayat pendek dulu ya, surah Al-Ikhlas bersama-sama. Dimulai. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak kelima. Kita insya Allah akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.